Kecerdasan buatan, atau yang sering kita sebut AI, adalah sebuah topik yang hangat diperbincangkan. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya AI itu? Sederhananya, AI adalah teknologi yang dirancang untuk membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Ini bukan lagi sekadar fiksi ilmiah dari film-film yang kita tonton di bioskop. Teknologi ini nyata dan berkembang dengan sangat cepat di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, mengenali pola, dan bahkan membuat keputusan, meniru cara kerja otak manusia yang begitu kompleks dan menakjubkan. AI adalah upaya manusia untuk menciptakan kecerdasan dalam bentuk yang baru. Konsep di balik AI sebenarnya cukup luas dan mencakup berbagai macam teknologi yang berbeda. Ada AI yang dirancang untuk tugas spesifik, seperti mengenali wajah Anda di ponsel, atau merekomendasikan film yang mungkin Anda sukai. Ada juga yang lebih canggih, yang disebut AI umum, yang tujuannya adalah memiliki kemampuan kognitif setara manusia di berbagai bidang. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia terus bekerja keras untuk mengembangkan sistem ini. Mereka melatih AI dengan data dalam jumlah yang sangat besar, memungkinkannya belajar dari contoh, dan meningkatkan kemampuannya seiring berjalannya waktu. Mirip seperti cara kita belajar dari pengalaman. Perkembangan AI didorong oleh kemajuan besar dalam kekuatan komputasi dan ketersediaan data. Semakin banyak data yang dimiliki AI, semakin pintar ia bisa menjadi. Pikirkan AI sebagai seorang siswa yang tidak pernah lelah belajar. Ia bisa membaca jutaan buku dalam hitungan detik, menganalisis data pasar saham dari puluhan tahun, atau bahkan mempelajari cara mendiagnosis penyakit dari ribuan gambar medis. Kemampuan belajar yang luar biasa inilah yang membuat AI menjadi alat yang sangat kuat, membuka pintu menuju berbagai kemungkinan baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan bisa terwujud. Namun, penting untuk kita pahami bahwa pada dasarnya, AI adalah alat yang diciptakan oleh manusia. Kecerdasannya berasal dari algoritma dan data yang kita berikan. AI tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau niatnya sendiri, seperti yang sering digambarkan dalam cerita fiksi. Ia beroperasi berdasarkan logika dan instruksi yang telah diprogramkan. Jadi, ketika kita berbicara tentang AI, kita sebenarnya berbicara tentang cermin dari kecerdasan kolektif manusia, sebuah teknologi yang memiliki potensi besar untuk membantu kita, namun juga memerlukan pengawasan dan arah yang bijaksana dari kita sebagai penciptanya. Tanpa kita sadari, AI sebenarnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian kita. Setiap kali Anda membuka ponsel dan asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant menjawab pertanyaan Anda, itu adalah AI yang sedang bekerja. Teknologi ini membantu kita mengatur jadwal, mencari informasi dengan cepat, atau bahkan sekadar memutar lagu favorit kita. AI juga ada di balik layar saat Anda menggunakan aplikasi peta untuk mencari rute tercepat ke tujuan. Ia menganalisis kondisi lalu lintas secara langsung untuk memberikan rekomendasi terbaik, menghemat waktu, dan bahan bakar kita dalam perjalanan sehari-hari. Pengaruh AI tidak berhenti di situ. Lihatlah bagaimana cara kita berbelanja online. Platform e-commerce menggunakan AI untuk mempelajari preferensi belanja Anda. Sistem ini kemudian merekomendasikan produk-produk yang mungkin Anda minati, menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan efisien. Hal yang sama terjadi pada layanan streaming film atau musik. AI menganalisis apa yang telah Anda tonton atau dengarkan, lalu menyarankan konten baru yang sesuai dengan selera Anda. Ini adalah cara AI membuat hidup kita lebih mudah dan terhubung dengan hal-hal yang kita sukai, seringkali tanpa kita benar-benar menyadarinya. Di dunia kerja, AI juga telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai industri. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis gambar medis seperti hasil rontgen atau MRI untuk mendeteksi penyakit lebih awal dan lebih akurat. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi transaksi penipuan dan mengelola investasi. Bahkan di bidang pertanian, AI membantu petani memantau kesehatan tanaman dan mengoptimalkan penggunaan air serta pupuk. Semua ini menunjukkan bagaimana AI bukan lagi sekadar konsep masa depan, melainkan alat praktis yang sudah meningkatkan efisiensi dan produktivitas saat ini. Keberadaan AI dalam kehidupan kita menunjukkan sebuah tren yang jelas. Teknologi ini dirancang untuk membantu dan melengkapi aktivitas manusia. Ia mengambil alih tugas-tugas yang berulang, rumit, atau membutuhkan analisis data dalam skala besar.
Dengan begitu, kita sebagai manusia bisa lebih fokus pada aspek-aspek yang membutuhkan kreativitas, pemikiran strategis, dan interaksi sosial. Integrasi AI yang mulus ke dalam perangkat dan layanan sehari-hari adalah bukti nyata bagaimana teknologi ini secara perlahan namun pasti telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ketika membandingkan AI dengan manusia, kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok dalam kemampuan mereka. Keunggulan utama AI terletak pada kecepatan, akurasi, dan kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan seorang analis keuangan yang harus membaca ribuan laporan dalam sehari. AI bisa melakukannya dalam hitungan menit tanpa merasa lelah atau bosan. Dalam tugas-tugas yang bersifat repetitif dan berbasis data seperti entry data, analisis statistik, atau kontrol kualitas di pabrik, AI jelas jauh lebih unggul. Ia tidak membuat kesalahan karena kelalaian dan bisa bekerja 24 jam sehari tanpa henti. Namun, di sisi lain, manusia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi oleh mesin. Salah satu yang paling fundamental adalah kecerdasan emosional. Kita mampu memahami konteks sosial, merasakan empati, dan membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Seorang dokter tidak hanya mendiagnosis penyakit, tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada pasiennya. Seorang manajer tidak hanya mengatur tugas, tetapi juga memotivasi dan memahami kebutuhan timnya. Kemampuan untuk merasakan, memahami nuansa perasaan, dan merespons dengan empati adalah inti dari kemanusiaan yang saat ini masih berada di luar jangkauan AI. Kreativitas adalah arena perbandingan lainnya. Meskipun AI kini dapat menghasilkan karya seni, musik, atau tulisan yang mengesankan, kreativitasnya seringkali didasarkan pada pola yang telah dipelajarinya dari data yang ada. Manusia, sebaliknya, memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari pengalaman hidup, imajinasi, dan inspirasi yang tak terduga. Kreativitas sejati sering lahir dari emosi, kesalahan, atau bahkan kekacauan, elemen-elemen yang tidak dimiliki oleh logika AI yang terstruktur. Inovasi yang disruptif biasanya datang dari percikan intuisi manusia, bukan dari analisis algoritma. Pada akhirnya, perbandingan antara AI dan manusia bukanlah tentang siapa yang lebih baik secara mutlak, melainkan tentang kekuatan yang berbeda. AI unggul dalam efisiensi dan logika, sementara manusia unggul dalam empati dan kreativitas. Beberapa pekerjaan yang sangat bergantung pada analisis data, seperti analis pasar atau operator pabrik, mungkin akan semakin banyak digantikan oleh AI. Namun, pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia, seperti perawat, guru, seniman, atau terapis, akan tetap relevan. Kunci masa depan tampaknya bukan pada persaingan, melainkan pada bagaimana kita bisa menggabungkan kekuatan keduanya secara harmonis. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah AI pada akhirnya akan menggantikan manusia sepenuhnya? Jawaban singkatnya, kemungkinan besar tidak. Alih-alih penggantian total, masa depan yang lebih mungkin terjadi adalah era kolaborasi yang erat antara manusia dan AI. Kita akan melihat AI menjadi asisten yang lebih canggih, mengambil alih tugas-tugas yang membosankan dan memakan waktu, sehingga membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih bermakna. Bayangkan seorang arsitek yang menggunakan AI untuk menghasilkan ratusan draft desain awal, lalu menggunakan intuisi dan kreativitasnya untuk memilih dan menyempurnakan yang terbaik. Contoh nyata dari kolaborasi ini sudah bisa kita lihat. Di bidang jurnalistik, AI membantu wartawan mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan berita, namun sentuhan akhir, wawancara mendalam, dan narasi yang menyentuh, tetap menjadi domain sang jurnalis. Di dunia musik, produser menggunakan alat AI untuk menciptakan harmoni atau ritme baru, tetapi visi artistik dan emosi yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu, tetap berasal dari sang seniman. AI menjadi alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Ia memperluas jangkauan kita, bukan menyingkirkan kita. Tentu saja, akan ada pekerjaan yang hilang. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi, mulai dari mesin uap hingga internet, selalu mengubah lanskap pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat rutin dan dapat diprediksi akan menjadi yang paling rentan. Namun, di saat yang sama, pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah kita bayangkan akan muncul. Akan ada kebutuhan untuk spesialis etika AI, pelatih sistem AI, atau manajer kolaborasi manusia-mesin. Tantangan kita bukanlah untuk menghentikan kemajuan teknologi,
melainkan untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan keterampilan baru. Kesimpulannya, AI adalah cerminan dari kecerdasan manusia, sebuah alat luar biasa yang kita ciptakan. Ia dapat melampaui kita dalam kecepatan dan analisis, tetapi esensi kemanusiaan, rasa ingin tahu, empati, kreativitas yang tak terbatas, dan kemampuan untuk menemukan makna, adalah sesuatu yang tidak dapat diprogram. Masa depan bukanlah tentang manusia melawan mesin. Ini adalah tentang bagaimana manusia, dengan bantuan mesin, dapat mencapai potensi yang lebih tinggi. AI tidak akan menggantikan kita, tetapi ia akan mengubah kita, menantang kita untuk menjadi lebih kreatif, lebih berempati, dan pada akhirnya menjadi lebih manusiawi.